Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera kepada saudara-saudari dimanapun berada. Bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, dalam program Hikayat dan Syafaat Jumat. Memperkaya renungan firman Tuhan yang kita terima dalam Sabda Bina Umat melalui program-program pelayanan peribadahan di kehidupan kita sebagai jemaat GPIB. Maka Hikayat dan Syafaat Jumat adalah program yang secara khusus mengulas dengan sebuah cerita yang dapat kiranya melengkapi perenungan kita di hari ini. Program yang dipersembahkan oleh Mahkota Hayat Pamekasan dan Pancaran Kasih Kali Anget, Madura, Jawa Timur. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya matikan dulu kameranya supaya gambarnya, layarnya bisa penuh semua lihat. Ya, Sodom dan Gomora itu yang menjadi bacaan kita panjang hari ini dari Sabda Bina Umat. Tentu kita sudah tahu kota yang dihukum oleh Tuhan, ya, kota yang dihukum oleh Tuhan karena jahat, karena kejahatannya. Dikatakan pada Alkitab itu bahwa sampai menjadi keluhan dari penduduk-penduduk atau orang-orang yang pernah mengunjungi kota tersebut. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-18, dari ayatnya yang ke-16 sampai Kejadian pasal yang ke-19, kita dapat menemukan kisah tentang Sodom dan Gomora. Jadi kota yang dihujani dengan api dan belerang sampai lenyap. Dan yang sekarang dipercaya bahwa kota itu sudah menjadi laut mati yang ada di Israel tentunya, ya, di Palestina sana. Nah, saudara-saudara, menurut penelitian arkeologi di tahun yang dirilis tahun 2018 oleh sebuah lembaga universitas di Amerika Serikat, Trinity Southwest University, dalam penelitian arkeologi mereka di daerah tersebut, mereka menemukan bahwa ada peradaban di wilayah Laut Mati yang hancur sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Dan kehancurannya itu diperkirakan atau dipastikan, bukan diperkirakan karena dihantam oleh meteor. Jadi mereka menemukan adanya unsur-unsur meteorit di situ, materi-materi meteor di situ yang menyebabkan bencana yang menyapu bersih kawasan itu. Nah, para peneliti melakukan penggalian selama bertahun-tahun di sekitar daerah Laut Mati dan menemukan bahwa terdapat rumah-rumah, bekas-bekas rumah di kota-kota tersebut yang kemudian dalam Alkitab kita itu dikenal sebagai kota Sodom dan Gomora. Bahkan para peneliti berhasil memprediksi bahwa ada sekitar 65.000 orang yang dulunya menghuni wilayah itu, yang sekarang jadi laut mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya dalam kisah Sodom dan Gomora, kita menemukan di Alkitab itu berawal dari Abraham yang kedatangan tamu, ya, Kejadian pasal 18. Abraham kedatangan tamu 3 orang, dan tamu itu adalah utusan Tuhan. Dan Abraham menjamu mereka, dan setelah selesai itu 3 tamu yang menjadi utusan Tuhan atau malaikat Tuhan itu menyampaikan kepada Abraham bahwa kota Sodom dan Gomora itu akan diselidiki oleh Tuhan karena tuduhan yang berat disampaikan kepada Tuhan. Dan memang dosanya sangat besar.
Oleh sebab itu Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyelidiki apakah benar tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, kalau benar maka Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, menariknya saudara-saudara, Abraham justru membela Sodom dan Gomora. Abraham justru membela Sodom dan Gomora. Dimulai dari Kejadian 18 ayatnya yang ke-23. Ya, Abraham mendekati Tuhan. Nah, kita bisa baca ya dalam Alkitab kita. Dan Abraham melakukan tawar-menawar. Kalau misalnya ada 50 orang yang tidak berdosa, masakan Tuhan tega menghukum kota itu? Tuhan bilang, kalau 50 orang ada yang tidak berdosa di kota itu, maka kota itu akan tidak jadi kuhukum. Abraham turun, kasih turun angkanya. Bagaimana kalau 45 orang? Kalau 45 orang pun tidak jadi kuhukum. Bagaimana? Lalu Abraham turunkan lagi angkanya. Bagaimana kalau 40 orang Tuhan yang tidak berdosa? Lalu Tuhan bilang, kalau ada 40 orang tidak berdosa, tidak akan kuhukum. Nah, lalu Abraham berkata lagi, lalu bagaimana kalau ternyata hanya 30 orang Tuhan yang tidak berdosa? Nah, di situ Tuhan pun menjawab Abraham, tidak akan kuhukum. Bagaimana kalau 20 orang? Tidak akan kuhukum. Nah Tuhan, bagaimana kalau 10 orang? Tidak akan kuhukum. Nah, 45, 40, 35, 30, 20, 10 orang. 6 kali Abraham menawar kepada Tuhan supaya tidak jadi menghukum kota Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara, 2 orang utusan Tuhan, 2 orang malaikat Tuhan kemudian turun ke Sodom dan Gomora, ke kota Sodom. Dan di saat itu mereka diterima dengan baik oleh Lot. Tapi penduduk kota Sodom berusaha untuk menarik kedua tamu itu, kedua malaikat itu, agar diperiksa, ditanya-tanya, agar diinvestigasi, bukan diinvestigasi, diinterogasi. Karena mereka menduga bahwa kedua tamu itu akan menjadi hakim bagi mereka. Hakim di sini artinya, saudara-saudara, akan menjadi pemimpin mereka. Nah, orang-orang Sodom yang tidak mau dipimpin oleh orang asing lalu menggerebek rumahnya Lot dan memaksa Lot untuk mengeluarkan kedua tamu itu supaya bisa diinterogasi. Nah, itu yang dapat dilihat di pasal 19. Mungkin saudara-saudara punya persoalan dengan ayatnya yang kelima, ya, karena di situ dikatakan dalam Alkitab terjemahan baru itu, kalau kita pakai mereka, katanya begitu kan? Tapi kalau kita lihat pada bahasa aslinya, saudara-saudara ya, di ayat yang kelima itu, ya, kata pakai mereka itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yada. Nah, yada ini saudara-saudara, pada bagian-bagian kitab lain, pada teks-teks lain di kitab suci, itu artinya selidik. Ya, itu artinya menyelidiki. Itu artinya memberitahu, menyatakan pada bagian-bagian kitab suci. Yada itu. Ya, makanya saya katakan pada kesempatan ini bahwa yang sedang ingin dilakukan oleh orang Sodom adalah memaksa Lot untuk menyerahkan kedua tamu itu agar mereka interogasi. Karena mereka sudah berpikir negatif tentang kedua tamu Lot itu. Nah, persoalannya bahwa dalam kehidupan masyarakat
saat itu, yang namanya tamu itu mesti dihargai, mesti dihormati, tidak boleh dicederai. Tuan rumah yang membiarkan tamunya dicederai, itu dianggap melanggar hukum atau etika. Ya, etika yang sangat penting. Pelanggaran etika yang berat. Kalau membiarkan tuan rumahnya itu, atau orang yang bertamu, kalau membiarkan tamunya itu, kemudian diperlakukan secara kasar. Tuan rumah yang tidak bisa memastikan tamunya aman, itu dianggap tuan rumah yang tidak beretika pada masa itu. Nah, inilah yang kemudian pada akhirnya kita lihat bahwa karena Lot tidak lagi sanggup untuk menahan mereka, dan tentu orang-orang yang menggerebek ini sudah tahu bahwa mengganggu tamu itu adalah satu kesalahan atau kejahatan. Ya, dalam masyarakat itu mengganggu tamu itu suatu kejahatan. Tentu mereka tahu. Nah, oleh sebab itu mereka melakukan kejahatan ini dengan sengaja. Dan inilah yang menjadi tanda, menjadi satu bukti yang sudah cukup bagi malaikat-malaikat Tuhan untuk mengatakan atau memutuskan bahwa memang Sodom dan Gomora pantas dihukum. Tidak lagi kita lihat Abraham membela Sodom dan Gomora setelah itu. Nah, mengapa demikian? Karena Abraham tentu saja sepakat bahwa adalah suatu kejahatan besar, kejahatan berat, satu ketidakhormatan ketika seorang tamu kemudian dia menjadi terancam. Ya, kemudian ketika seorang tamu itu dia tidak aman di rumah di mana dia bertamu. Dan tentu itu satu perbuatan yang tidak layak bagi satu masyarakat ketika kemudian mereka memaksa untuk mengganggu tamu dari seseorang di antara mereka. Nah, itulah yang membuat kemudian Abraham nampaknya tidak lagi bisa membela Sodom dan Gomora dari rencana hukuman Allah. Nah, saudara-saudara, ada sebuah kisah yang beredar menjadi tradisi dalam agama Israel, tradisi rabi-rabi, yang katanya kisah ini adalah kisah yang mengawali atau yang mendahului peristiwa di mana Abraham menerima 3 orang asing yang ternyata di situ ada Tuhan dan utusannya sebagai tamu di kemahnya. Jadi ada sebuah kisah dalam tradisi para rabi atau tradisi agama Yahudi yang mendahului peristiwa Abraham menerima 3 orang tamu utusan Tuhan di kemahnya. Nah, kisahnya begini, saudara-saudara. Abraham dan Sarah selalu membuka kemahnya bagi setiap orang asing. Karena mereka berdua tahu bahwa keramah tamahan merupakan rahmat yang datang langsung dari Allah. Suatu hari, Abraham mengundang seorang pria tua untuk makan bersama dengannya. Ketika mereka selesai makan, orang tua itu berterima kasih kepada tuan rumah atas keramah tamahan dan hidangan yang telah ia nikmati bersama mereka. Abraham mengingatkan kepada orang tua itu dengan berkata, "Engkau tidak perlu berterima kasih kepada kami. Apa yang telah kami berikan kepadamu, semuanya berasal dari Tuhan, Sang Pencipta. Kepadanya lah engkau harus berterima kasih." Orang tua itu langsung menanggapi, "Bagaimana mungkin, Abraham, saya harus berterima kasih kepada Allahmu, sedangkan saya memiliki Allah sendiri?" Sambil mengucapkan itu, orang tua itu kemudian mengambil bungkusannya, dan ia mengeluarkan sebuah patung kayu dan menempatkannya di atas lantai. "Nah, Abraham, inilah Allah
yang kepadanya saya memanjatkan syukur karena senantiasa memelihara jiwa saya. Demikian ucap orang tua itu. Abraham langsung marah. Betapa beraninya engkau menyembah Allah buatan tangan manusia. Ia menjambak orang tua itu dan melemparkannya keluar bersama dengan patungnya itu. Dan dengan sangat kasar keras Abraham berkata, saya mohon maaf, saya telah menyia-nyiakan keramat tamahan saya hanya untuk Anda yang menyembah Allah buatan tangan sendiri. Orang tua itu pun bangun dan pergi menjauh dari Abraham dan kemahnya. Sebelum orang tua itu mulai menghilang dari pandangan Abraham, muncul suara yang memanggil nama Abraham, Abraham. Abraham tahu itu suara Tuhan. Dan Abraham menjawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan menjawab Abraham, Abraham, selama 80 tahun aku telah melindungi dan memperhatikan orang tua yang baru saja engkau lemparkan keluar kemahmu itu. Selama ini, walaupun ia telah memberikan kepercayaan kepada patung kayu berhalanya itu, namun aku tetap menganggapnya milikku. Sekalipun ia tidak tahu tentang hal itu, tetapi engkau mestinya tahu itu, Abraham. Jadi Abraham, sekarang pergilah dan temuilah orang tua itu dan bawalah dia pulang. Buatlah dia merasa betah di rumahmu. Engkau harus melayani setiap orang, walaupun dia tidak mengerti bahwa hanya ada satu Allah. Nah, demikian kisah yang kisah yang beredar, bukan beredar ya, tapi kisah yang sudah lama, cukup dikenal, yang konon katanya membuat Abraham kemudian melihat kepelbagaian sebagai sesuatu yang juga mesti mendapat sambutan yang baik. Ya, yang melihat sebagai sesuatu yang mestinya mendapatkan cinta kasih yang sudah terlebih dahulu diterima oleh kita dari Tuhan. Nah, demikian saudara-saudara hikayat dan syafaat pada Jumat hari ini. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa dalam setiap kehidupan kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi, untuk memperhatikan, dan untuk memperlakukan apa yang dia pandang baik, apa yang menjadi miliknya. Meskipun berbeda, tapi itu bukanlah halangan dan hambatan bagi Tuhan untuk tetap memeliharanya dan menghadirkannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, atas kasih dan setiamu yang menyertai kami. Dan kiranya Engkau Tuhan senantiasa mengajar kami, senantiasa membimbing kami, dan senantiasa menaruh hikmat dan roh-Mu di dalam kami Tuhan, supaya kami bertumbuh lebih baik lagi dalam hidup ini untuk setia melakukan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat melakukan apa yang Kau firmankan. Tuhan, tolong pelihara kehidupan kami. Tolonglah kami dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, pelihara kami dengan hikmat, dengan kuasa, dengan berkat dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Pelihara keluarga kami, lindungi ya Tuhan. Damai dan sejahtera-Mu memenuhi kehidupan kami dan keluarga kami. Dan kami juga berdoa bagi persekutuan
jemaat-Mu Tuhan, di mana kami ada di dalamnya, gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau senantiasa memberkati, agar Engkau senantiasa memimpin di dalam gereja Tuhan, dalam kehadiran di tengah-tengah dunia, menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pandemi ini Tuhan berkenan agar dapat mencabutnya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar dapat bersikap benar, berpikir bijak, dan berperilaku yang daripada semuanya itu Tuhan merupakan ungkapan iman kami untuk menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolonglah para tenaga kesehatan, pimpin mereka dan lindungi mereka Tuhan, agar dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan tolong mereka dan berkati setiap usaha mereka, lindungi mereka dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan tolong, kuatkanlah sistem pelayanan kesehatan, sediakan sarana prasarana yang memadai Tuhan. Dalam krisis kesehatan ini, Tuhan tolong, luputkanlah kami ya Tuhan, dan redakanlah badai ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati dengan hikmat-Mu Tuhan, berkatilah dengan hikmat-Mu, agar bangsa dan negara ini dapat berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, dapat berjalan dalam mengupayakan keadilan, dalam memelihara keadilan, dalam memelihara perdamaian, dan dalam menjaga lingkungan alam yang menjadi anugerah Tuhan. Kami serahkan semua permohonan ini hanya ke-Hadirat-Mu ya Tuhan, dan tidak lupa kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, teman kami, keluarga kami, sahabat kami, jemaat sesama kami, dalam kasih Kristus, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang berduka Tuhan, teman sahabat kami, keluarga kami, sesama jemaat kami Tuhan, yang kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan tolong, kuatkan dan hiburlah mereka. Tuhan tolong, bimbinglah mereka Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami menaikkan syafaat kepada dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah syafaat, hikayat dan syafaat Jumat pada tanggal 6 Agustus 2021. Kasih Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan keluarga. Salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa dengan waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati.